Halo semuanya, kali ini saya akan membedah tugas mata kuliah perilaku organisasi berbasis syariah mengenai 4 pilar. Salah satunya yaitu pilar ta'lif al-qulub atau penyatuan hati. Mengapa pilar ini krusial? Karena manusia bukan sekedar kumpulan yang memiliki mesin, tetapi kumpulan manusia yang memiliki hati. Saya akan membandingkan bagaimana Tokopedia berhasil memanusiakan karyawannya dan bagaimana sebuah kasus nyata di Kuburaya menjadi cermin kegagalan pilar ini. Mari kita bedah teorinya. Berdasarkan materi, pilar ta'lif al-qulub adalah pilar yang berfokus pada pengikatan batin anggota organisasi. Esensinya ada dua, yaitu membangun trust atau kepercayaan dan memberikan rasa aman. Dalam perspektif syariah, organisasi yang sehat adalah organisasi yang hangat dan manusiawi. Pilar ini memastikan bahwa setiap individu dihargai martabatnya. Jika hati sudah menyatu, maka organisasi akan memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi tantangan yang ada. Namun, jika pilar ini hilang, maka organisasi akan menjadi tempat yang penuh dengan kezaliman dan ketakutan. Tokopedia meraih penghargaan sebagai tempat kerja terbaik di Asia Pasifik. Tokopedia menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Tokopedia memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan teknologi yang paling dikagumi bagi para pekerja dan calon pekerja di Indonesia. Melalui penghargaan ini, Tokopedia menjadi lebih dekat untuk memenuhi misi tersebut. Ada satu quotes dan juga budaya yang terus dijalankan oleh Tokopedia sehingga mendapatkan predikat tersebut, yaitu take a moment for yourself. Yang dimana di sini budaya ini memiliki titik fokus terhadap kesehatan karyawan. Tokopedia sendiri selalu memprioritaskan kesehatan karyawannya lewat berbagai inisiatif. Salah satunya berfokus kepada kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan emosional, kesehatan sosial, kesehatan tujuan, hingga kesehatan finansial. Lebih-lebih lagi, karyawan dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk membantu meningkatkan motivasi sekaligus menjaga kesehatan baik fisik maupun mental karyawan. Tokopedia tahu bahwa karyawan adalah bagian dari kunci suksesnya bisnis. Sedangkan, performa terbaik karyawan terbentuk dari bagaimana perusahaan memperlakukan mereka. Salah satu faktor yang menjadikan Tokopedia sebagai tempat untuk bekerja terbaik di Asia Pasifik karena Tokopedia berfokus untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan para karyawannya. Dengan ini, kesehatan karyawan lebih terpantau dan termonitoring. Penting kita ketahui, saat ini banyak kasus perusahaan ataupun manajer yang mengeksploitasi pekerjanya atau istilah lainnya sweet shop. Tak heran, tingkat stres pekerja pun meningkat dan konflik terus bermunculan. Akibatnya, 58% pekerja lebih memilih untuk resign. Kemungkinan besar, masalah ini terjadi karena perusahaan tidak mempunyai budaya kerja yang jelas. Alhasil, individu di dalamnya cenderung bertindak mengikuti ego pribadinya. Pertama, mari kita lihat sisi positifnya di Tokopedia. Sebagai perusahaan terbaik di Asia Pasifik, Tokopedia menerapkan budaya yang sangat fokus pada kesehatan mental dan emosional karyawannya. Strategi mereka menyediakan layanan psikolog dan jaminan kenyamanan adalah bentuk nyata dari praktik ta'lif al-qulub. Mereka tidak hanya mengejar target, tetapi juga mengurus hati karyawannya. Hasilnya muncul rasa aman dan kepercayaan tinggi yang membuat performa perusahaan menjadi semakin melesat. Ini adalah contoh kenyataan yang sangat selaras dengan teori. Perundungan di lingkungan kerja terjadi di Kabupaten Kuburaya. Seorang staf akuntansi di salah satu SPPG di Arang Limbung melaporkan atasannya ke Polda Kalimantan Barat setelah mengaku mengalami tekanan psikologis. Awal-awal tuh saya juga bingung kan, kenapa gitu orang ini kok suka marahkan saya, temperamen ke saya gitu. Nafila Rusliana, 23 tahun, mengaku mengalami tekanan sejak awal bekerja di SPPG Arang Limbung 5, Kabupaten Kuburaya. Korban yang merupakan penyandang disabilitas tersebut bilang bahwa atasannya menyampaikan ucapan yang dinilai merendahkan. Memuncak saat menolak nugasan yang dinilai tidak sesuai prosedur tersebut diduga memicu reaksi emosional dari terlapor. Dan buah grup percakapan, terlapor diduga menyampaikan ucapan yang tidak pantas dan bersifat menyerang pribadi korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami gangguan psikologis dan saat ini mendapatkan pendampingan.
Peristiwa ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kalangan penggiat menilai perlunya penguatan perlindungan dan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Namun, kenyataan pahit terjadi pada kasus perundungan pekerja disabilitas di Kuburaya. Korban mengalami tekanan psikologis berat, makian yang merendahkan fisik hingga harus mengonsumsi obat penenang dosis tinggi. Tindakan atasan yang merendahkan martabat ini adalah pelanggaran berat terhadap pilar taklif al-qulub. Alih-alih membangun kehangatan yang terjadi justru melakukan penzaliman. Di sini kita melihat kenyataan yang berjarak sangat jauh dari teori syariah. Tanpa adanya rasa aman, organisasi tersebut hancur secara moral dan berakhir pada jalur hukum. Analisis saya dalam kedua kasus ini adalah pilar ta'lif al-qulub atau penyatuan hati bukan sekedar pemanis dalam organisasi. Kasus di Kuburaya membuktikan bahwa tanpa adanya pilar ini, organisasi bisa mencelakai anggotanya secara batin. Sebaliknya, Tokopedia menunjukkan bahwa organisasi syariah yang modern tetap bisa sukses besar dengan tetap memegang prinsip kemanusiaan. Sesuai argumen di bab 4, kekokohan organisasi sangat bergantung pada bagaimana cara kita menjaga ruh jamaah. Kezaliman pada satu anggota adalah ancaman bagi seluruh organisasi. Kesimpulannya adalah teori penyatuan hati atau taklif al-qulub adalah solusi nyata untuk memastikan bahwa organisasi penuh dengan keberkahan dan rasa aman. Sekian dan terima kasih.